Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih tempatkan kita di tempat mulia di alam dunia ini, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tanda-tandanya kita ini mau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dimuliakan, jadi teman saya pernah berangkat dakwah ke Yordan. Di Yordan itu ada ya, di Yordan banyak orang-orang Indonesia kerja. Tetapi teman-teman kami yang dakwah seperti ini di Yordan dimuliakan, dijemput, diantar jemput, maka mobil mewah, makan dilayani kayak gitu, dilayani makan. Sehingga orang-orang Indonesia yang kerja di sana bingung. Ya, teman saya sekampung itu tanya sama orang Indonesia juga yang kerja di sana, kok bisa orang Arab itu memuliakan mulia seperti ini? Padahal mereka orang Arab itu memuliakan orang Indonesia ini dihinakan sama mereka. Ya, dipandang sebelah mata, diremehkan lah. Maka teman saya bilang, saya datang ke Yordan ke Arab bukan mencari duit. Saya datang ke Yordan ke Arab untuk membawakan. Maka mereka memuliakan kami. Kalau kamu datang ke Yordan mencari duit, maka mereka menghinakan kami. Jadi ketika kita membawa hal yang mulia, maka kita akan dimuliakan. Kalau membawa hal yang hina, kita pun akan dihinakan. Orang Indonesia datang ke Malaysia kan banyak WNI ya, pekerja WNI lagi apa tuh ya? WNA, pekerja-pekerja dari Indonesia datang ke Malaysia. Kalau datangnya mau kerja itu direndahkan. Maka waktu saya datang ke Malaysia, saya bilang, orang Malaysia, saya datang dari Indonesia tapi bukan nyari duit. Saya mau bawa agama. Saya mau bawa kamu supaya selamat dunia akhirat. Mereka Allah tunggu. Jadi kalau kita datang ke Malaysia nyari duit, nah kita dipandang sebelah. Datang ke depan nyari duit, ya gitu kan. Dirinya. Maka kalau kita membawa perkara yang mulia, kita akan jadi mulia. Ini karpet. Ini kalau dibandingkan dengan karpet yang di istana, kira-kira mahal mana? Istana. Tapi kalau karpet ini ada hubungannya dengan agama, nggak berani presiden datang ke sini nginjek pakai sepatu. Berani nggak ya? Lepas saja. Tapi kalau karpet di istana walaupun tebal, kamu pakai sendal jepit juga injek di sana. Kenapa ini nggak berani diinjek dengan sepatu sendal? Karena ada hubungan dengan agama. Kertas Quran. Ada kertas Quran, kertasnya sederhana. Ada juga kertas dari majalah, kertasnya tebal bagus. Tapi kertas majalah itu kalau sudah selesai dibuang, jadi bungkus. Kertas Quran kalau sudah rusak gimana kira-kira? Berani dibuang. Kenapa nggak berani dihinakan? Karena kertas yang Quran ada hubungan dengan dulu ada seekor anjing di surat Al-Kahfi itu. Ya, satu ekor anjing, satu-satunya anjing yang masuk surga. Kalau anjing masuk surga, sampai kita nggak masuk surga, kata anjing, aduh, saya saja masuk surga, masa kami nggak masuk surga, katanya. Berarti kita nggak kalah sama anjing, kan? Geleng kepala. Ya, bingung kan? Anjing masuk surga kenapa? Anjing itu ikut satu rombongan pemuda yang mereka mau menyelamatkan iman. Ikut. Orang-orangnya masuk dalam gua, maka anjingnya duduk di depan pintu gua sampai dia mati duduk di situ tinggal tulang-tulang. Diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Gara-gara nemenin para pemuda yang sedang mengembara untuk menyelamatkan iman, maka anjing ini dimasukkan ke dalam surga. Karena ada hubungan dengan agama, seekor anjing najis mubalaghah dimuliakan oleh Allah. Masa kita manusia nggak akan mulia? Kalau kita bawa agama kita akan mulia. Tapi kalau kita nggak ada agama, kita hanya dipandang sebelah mata, bahkan nggak dipandang sama sekali. Maka masya Allah ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memegang perkara yang mulia maka dia akan mulia.
Maka teman-teman mengenal Allah SWT, Allah SWT adalah yang maha berkuasa, Al-Khaliq yang menciptakan kita. Bulan matahari dulu tidak ada, sekarang ada. Allah itu maha menciptakan dari perkara yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada contohnya. Allah menciptakan matahari, sebelumnya tidak ada contoh matahari. Habibie bisa buat pesawat, tapi barangnya sudah ada. Ban sudah ada, yang buat ban karetnya sudah ada, ya, semua sudah ada. Bahannya sudah disiapkan, hanya tinggal dirancang saja. Maka jadilah pesawat. Tapi Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Matahari dulu nggak ada, maka Allah ciptakan jadi ada. Allah Al-Khaliq. Allah Al-Malik yang memelihara, kita dipelihara Allah. Coba. Ada yang pernah itu bila teringat? Ada yang pernah bila teringat? Perasaan dengan apa? Asin. Kenapa asin? Hah? Ini hebatnya Allah pelihara kita. Jadi kalau kita sering orang tua kita korengan, kata orang tua kita, direndam pakai air hangat dikasih garam. Fungsi asin adalah untuk menghancurkan kuman. Maka Allah jadikan air keringat kita ini asin, sehingga kuman-kuman yang datang ke tubuh kita ini langsung dihajar oleh keringat, langsung diperangi oleh keringat, maka berubahlah menjadi daging, berubah menjadi daging. Air mata kita rasanya apa? Asin. Kenapa asin? Kalau manis bahaya. Jadi sesuatu yang masuk ke mata kita ditamengi dulu oleh kelopak mata kita. Kalau lolos masuk ke mata, maka dihajar oleh air mata, sehingga kuman-kuman berubah menjadi bere. Ya. La ilaha illallah. Allah pelihara kita. Allah jaga kita sedemikian rupa. Maka Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Berkuasa, tidak menginginkan kesusahan untuk kita. Allah menginginkan kesuksesan buat kita. Siapa yang akan sukses? Siapa yang pegang ini agama. Siapa yang tinggalkan agama, maka celaka selama-lamanya. Masya Allah. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala lagi kenal, ya, orang-orang ini menjadi mulia namanya. Di Banten ini ada seorang yang tersohor terkenal, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau sempat menguasai Masjidil Haram, jadi imam besar, mulia. Sekarang ada lagi orang Banten yang mulia seperti itu. Mulianya karena bawa agama, dikenal di mana-mana. Karena bawa agama. Kalau nggak bawa agama, enggak. Maka kita ini belajar untuk bagaimana menjadikan agama dalam kehidupan kita. Dan kita belajar membawa agama. Nanti akan dikenal, di akhirat dikenal. Kita bawa agama keluar. Ya, kalau pelajar ini bawa agama setiap bulan, sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Bawa agama. Maka nama-nama kita ini akan diukir oleh malaikat, akan dikenal oleh para malaikat. Dia pergi bawa agama ke suatu tempat dan akan silaturahmi menyampaikan agama kepada orang lain. Kalau dulu yang boleh dakwah ngajak orang taat itu hanya Nabi saja. Tapi kalau sekarang siapa saja boleh. Setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi, pintu Nabi ditutup, tapi boleh siapa saja umatnya Nabi harus bawa agama ini kemana saja. Dan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua sama-sama. Ya, saya dulu tuh senang kalau dengar cerita wali-wali Songo, senang dengar cerita dakwakan agama sana ke sini. Maka ketika saya diajak ketika 3 hari, saya tanya, ini apa? Oh, kita ini bawa agama sana ke kampung sana. Oh, itu wali-wali ya. Ini kita meneruskan kerjanya para wali. Dan kalian ini kalau bawa agama nanti kalian akan menjadi para wali. Amin. Caranya bawa agama, wali bawa agama. Dan orang yang bawa agama akan sakti. Akan sakti. Kalau kata wasiat Sunan Kalijaga, mabur tanpa polar, nanti akan bisa terbang walaupun tanpa sayap. Meletik tanpa cukang. Bisa lompat tinggi walaupun tidak punya belakang. Itu yang kaki belakangnya namanya apa namanya? Kalau belakang kaki belakangnya itu panjang itu apa namanya itu? Jangkrik. Jangkrik. Apa belakang? Belakang yang kaki panjang di belakang itu? Jangkrik. Itu juga. Nanti kamu akan bisa melejit tinggi walaupun tidak punya kekuatan untuk bisa melejit tinggi. Jangan di sini, di area. Senjatanya kalimah soto.
senjatanya la ilaha illallah. Ini masa senjata. Nah, kalau kita bawa agama, maka kita akan punya kesaktian. Wali-wali dulu bawa agama ke sini. Berbagai macam ilmu rawa rontek, ilmu belebuk, ilmu itu semuanya kalah dengan wali-wali. Kenapa? Karena wali-wali wakilnya Allah yang membawa agama Allah SWT. Sehingga jadi sakti. Ya, sakti dia. Tapi kalau kita nggak bawa agama, kita menjadi lemah. Wa lillahi izzatu wa lirasuli wal mu'minin. Sesungguhnya ketinggian adalah milik Allah, milik Rasul dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ya, siap kita bawa agama kemana-mana insyaallah. Nah, maka pelajar ini bawa agama, ya, mengajak manusia untuk sama-sama taat kepada Allah. Ya, kalau isi liburan, boleh liburan ini kita isi dengan belajar, kita iktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari disambungkan ya dengan korban harta waktu diri. 3 hari kita khususkan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nanti akan punya kemuliaan. Siapa yang 1 hari saja iktikaf di masjid, maka Allah jauhkan dari neraka sejauh 3 parit. 1 hari, kalau 3 hari 9 parit. 1 parit jaraknya antara langit dan bumi. 1 parit jaraknya antara langit dan bumi. Selama 3 hari kita tertinggal takbiratul ula bersama imam selama 3 hari sholat waktu. Maka punya peringkat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 3 hari kita akan silaturahmi kepada orang-orang. Kalau 1 orang taat sebab kita saja, maka semua pahala dia, anak-anaknya nanti yang taat mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Sebab doa kita doakan tetangga kita yang silaturahmi, dia dapat hidayah, maka semua pahala mereka akan mengalir kepada diri kita. Nah, maka siapa yang siap nih untuk mengisi liburan keluar dari Allah Taala? Iktikaf kita 3 hari di masjid insyaallah. Siapa yang siap? Insyaallah. Nah, yang sudah apa udah? Nah, yang belum nih, boleh. Siapa yang siap angkat tangan? Lihat. Nah, insyaallah 3 hari saja. Ya, kita izin sama orang tua, "Mak, saya mau 3 hari." Bekalnya berapa? Saya hanya cuma 15.000, 3 kali makan. Nah, 3 kali makan. Bawa apa? Bawa tas, kasih baju, bawa segitu. Nggak punya tas, masukin kresek. Bajunya lain. Nggak punya kresek, ambil daun pisang, bungkus daun pisang diikat. Bawa kita 3 hari. Insyaallah ya.